Halo, jumpa lagi kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas menghitung harga pokok sebuah produk. Lalu dari situ kita bisa membuat penawaran ke klien kita ya. Ini saya kasih contoh, saya beberapa minggu lalu mendapatkan sebuah PO ya, pemesanan dari salah satu perusahaan klien kita. Sengaja kita sensor ya, untuk privasi ya. Nah, berikut pemesanannya ini adalah sebagai berikut ya. Amplop folio ya, 20 box, harganya sekian, jumlahnya sekian ya. Terus surat jalan 40 buku, harga satuannya sekian, totalnya sekian. Terus invoice A4, keterangannya ini ya, keterangannya jumlahnya sekian. Nah, totalnya adalah 5.600.000. Lumayan ya buat teman-teman yang mau bisnis dari rumah, menghasilkan uang dari rumah dengan bermodalkan CorelDRAW dan Photoshop, bisa menghasilkan uang tidak kalah dengan bekerja di kantoran-kantoran yang elit ya. Hari ini kita bahas salah satu dulu ya. Amplop ini kita bahas perhitungan HPP-nya, perhitungan kasar aja ya. Perhitungan ini didasarkan untuk para pemula ya, yang belum punya kantornya masih di rumah, terus belum punya karyawan, belum punya mesin cetak. Asumsinya adalah asumsi startup ya, startup pemula kerja dari rumah, menghasilkan uang dari rumah. Nah, kita menghitungnya pakai dengan kondisi seperti itu. Jadi perhitungannya bukan perhitungan yang kalau kita sudah punya tempat, kalau kita sudah punya karyawan, atau kalau kita sudah punya mesin sendiri, kita nggak hitung dengan cara seperti itu. Tapi kita menghitung sebagai startup ya. Ya, startup semi reseller lah. Nah, kita bahas yang ini. Dengan PO sekian ini, dengan kita ngasih harga segini, ini berapa sih harga pokoknya itu, sehingga kita bisa menjual dengan harga segini ini. Nah, berikut kita kasih contohnya. Nah, amplopnya ini amplop custom ya, amplop custom dengan ukuran folio, ukurannya itu 24 kali 35 cm. Terbuat dari art paper 150 gram. Nah, total kertasnya itu setelah dijabarkan itu kurang lebih ya 45 kali 52 ya. Kalau pakai plano 65 90 itu jadi 2. Nah, cara menghitung biaya untuk bikin sebuah produk ini, dia kan pesannya sejumlah ini ya. Pesannya itu 20 box, satu boxnya itu isi 100, jadi 20 box itu 2000 lembar, berarti 2000 pieces. Nah, kita ngitungnya, kita uraikan satu persatu biaya-biaya yang membentuk sebuah amplop ini. Berikut ya, ini biaya-biayanya kira-kira. Nah, kertasnya pakai art paper ya, 150 gram, ukurannya 45 kali 52, itu satu plano itu jadi 2. Nah, kuantitinya itu 2000. 100 ini adalah insit. Kalau misalkan nanti ada salah cetak, ada ngitungnya kurang atau apa, nah ditutup dari 100 pieces ini. Nah, dibagi 2, karena satu plano kan jadi 2 lembar. Jadi 1050 lembar plano dikalikan, misalkan satu plano 1200. Ini misal ya, harganya kan bisa berubah-ubah, kurang lebih segini. Nah, nanti ketemu biaya kertasnya segini nih, 1.260.000. Nah, untuk plat cetaknya pakai ukuran segini ini, biaya cetaknya itu sekitar, plat cetaknya itu 100.000, anggap aja lah 100.000 ya, kurang lebih. Terus biaya cetaknya itu 350.000.
Nah, karena ini amplop custom, maka kita itu butuh, setelah dicetak nanti kita itu butuh buat pisau pon, buat nge-cutting ini, cutting sesuai bentuk amplop ini. Nah, pisaunya itu harganya sekitar 150.000 ya. Lalu biaya ponnya itu 2000 lembar, itu ya kurang lebih 150-an ribu lah ya. Lalu nanti setelah dipon, kita akan lem ini, kita lem sama double tip ya, sama dikasih double tip di sini. Nah, biayanya sekitar 400.000, biaya 400.000 sekitar. Terus kita asumsikan ini biaya mondar mandir ya, kita masukin di sini biaya mondar mandir. Nanti kan banyak nih, dari kan ada pesanan banyak, ada 4 item. Nah, dikalikan tiap item kita masukin 25.000, nanti cukup buat biaya mondar mandir ini. Setelah di total biaya untuk membentuk ini, memproduksi ini kurang lebih sekitar 2.285.000 atau per boxnya itu 114.250 rupiah. Ini HPP-nya ya. Nah, tadi kita jualnya itu 175.000, kita hitung ya, 175.000 dikurangi 114.250. Nah, kita mendapatkan profit sebanyak 60.750 rupiah per boxnya, per 100 lembar. Kalau pesannya 20 box, berarti kita kalikan 20. Nah, kita dapat profit sebesar 1.215.000 rupiah. Nah, lumayan ya, kita dapat hampir 50% ya, 50% dari modal. Ini profit yang margin yang lumayan sekali. Nah, untuk pengerjaannya ini biasanya desain, biasanya kalau kita tiap perusahaan itu biasanya nggak sulit karena mereka biasanya rata-rata itu punya desainer sendiri ya. Jadi kita biasanya dikasih file desainnya, kita disuruh nyetakin aja. Nah, paling kita perlu edit sedikit, edit buat layout saja gitu. Nah, prosesnya, tahapannya dari desain itu kita layout seperti ini, layout cetak seperti ini, kita kasih cross, kita buat pisaunya, desain pisau buat potnya ini kita bikin, nanti kita print secara terpisah buat kita bikin pisaunya. Lalu setelah itu kita bikin plat ya, kalau kita bikin plat ini garis-garisnya dibuang ya. Nah, seperti ini, tapi garis crossnya tetap harus ada. Nah, setelah nanti bikin platnya kita bawa ke tempat cetak ya. Ini asumsi kita ini belum punya percetakan sendiri, artinya kita itu kerja dari rumah sebagai startup ya. Ceritanya kan menghasilkan uang dari rumah bagi para pemula yang pengen usaha ya. Ini awalnya bisa seperti ini ya. Nah, setelah kita bawa ke tempat cetak, biasanya proses cetak itu 1-2 hari ya. Kalau ngantri ya mungkin 2 hari, kalau misalkan nggak ngantri ya 1 hari aja. 1 hari kita masukin hari ini, besok bisa kita ambil. Nah, setelah kita ambil itu, selanjutnya itu kita bawa ke tempat pon ya. Sekalian kita buat pisaunya, itu pisau pon, kalian ngepon. Nah, ini prosesnya biasanya 1 hari selesai ini biasanya. Nah, setelah dari sini ini kita bawa ke tempat finishing dan tempat lem. Karena kita belum punya
karyawan, belum punya tempat finishing sendiri, belum punya keterampilan ngelem juga, kita outsource orang aja, atau kita bayar ke tempat finishing aja. Biasanya harganya segini, 400.000. Ini lama, kurang lebih itu 2-3 hari ya, 2-3 hari kurang lebih. Karena ngantri sih sebenarnya, kalau dikerjain ya 1 hari selesai. Karena ngantri aja. Nah, kurang lebih total itu ya sekitar 4 hari ya. 4 hari itu 4 hari sudah selesai. Ini dengan catatan ini enggak kerjaan yang enggak buru-buru. Kalau buru-buru ya mungkin kita bisa lebih percepat lagi, tapi ini normal itu sekitar 3 sampai 4 hari. 4 hari paling lama itu 5 hari. Paling lama. Biasanya 4 hari sudah selesai ya. Nah, ini 4 hari ini, dari 4 hari ini semuanya sudah selesai, karena dalam satu waktu ini kita bisa ngerjain keempat-empatnya ini sekaligus gitu. Keempat-empatnya sekaligus kita kerjakan dalam satu waktu, sehingga dalam 4 hari itu kita sudah bisa ngirim. Nah, lumayan. Jadi dalam waktu dari mulai terima order sampai kirim 4 hari. Setelah itu ya kurang lebih seminggu atau 2 minggu ya pembayaran biasanya. Nah, dengan margin yang antara 20-50%, misalkan dengan kita dapat total nilai pekerjaan adalah 5.600.000, ya paling tidak kita dapat profit itu masih sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan itu dengan kerja sekitar kurang lebih 4 hari sampai 1 minggu. Nah, ini dari satu PO saja. Kalau misalkan kita sudah klien kita sudah sangat banyak, sehari kita bisa mengerjakan banyak sekali PO seperti ini gitu. Jadi untuk para pemula, misalkan pemula itu dapat sebulan 2-3 kali saja sudah lumayan, sudah gajinya itu sudah bisa mendapatkan gaji itu melebihi pekerja-pekerja di daerah ya. UMR di daerah itu kan masih sekitar 2 jutaan atau bahkan ada yang 1.750.000. Nah, dengan yang kita dapat kerja dari rumah ini bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak. Nah, caranya seperti itu. Dengan kita mengetahui cara menghitung HPP-nya, kita bisa membuat penawaran harga. Ya, ini hari ini kita membahas masalah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian yang mau startup untuk usaha di bidang supplier printing ya. Supplier printing untuk perusahaan-perusahaan ya. Terima kasih.